Selamat malam komunitas Pandit Indonesia. Right. Oke, bersama saya Ryuga yang menggantikan Gerardo Gusti, ya kan? Karena Gerardo Gusti sedang absen, teman-teman ya. Nggak tahu apa dia lagi kesenangan gara-gara Romanya lagi di puncak kayaknya ya. Jadi dia memilih staycation kayak daripada nge-MC di KPI, emang rese banget. Oke, sebelumnya saya berterima kasih dulu untuk Pasti Bisa Coffee karena sudah membuat apa ya, bisa dibilang ngasih panggung untuk kita anak-anak KPI untuk beropini bola di sini, ya kan. Dan juga ini dia yang maha mulia, maha mighty, Massive Thunder. Wes, Massive Thunder yang bikin kita melek hari ini karena dikasih kopi. Yoi. Ya. Oke, langsung aja kita mulai nih. Yang maju pertama nih ya. Kita sambut Abel. Oh ya, temanya. Sorry ya, MC newbie, MC magang. Ntar sabar, soundman. Mohon maaf. MC newbie nih soalnya emang. Hah? Sambutan dulu. Oke, ini. Oke. Terima kasih juga nih buat siapa nih, buat Bapak Rijal lah. Yoi, Bapak Rijal ketua kita, ya kan, yang selalu muncul hampir tiap hari mungkin pasti ya, tiap hari di JMTV dia yang menakodahi komunitas ini. Kalau nggak ada komunitas ini kita jadi mas-mas biasa doang. Ya benar sih. Ya kalau nggak ada KPI juga sama aja, kita tiap hari cuma jadi mas-mas nonton bola biasa, ya kan. Nggak ada yang ngasih panggung lah bahasanya. Nah, tema untuk hari ini atau malam ini, Arne Slot atau Sakbi Alonso, siapa duluan dipecat? Harus banyak belajar sama Amorim. Waduh. Ini temanya rada tricky ya. Waktu gua baca sore-sore, anjir nih, Rizal nggak salah kasih tema nih ya, anjir. Sakbi belajar sama Amorim, hina banget ya Allah, sumpah. Arne Slot lagi, ya Allah, Arne Slot prestasinya musim ini cuma ini doang, apa ngalahin Madrid. Oke, pindahin. Ya aneh banget nih ini tema, tapi ya udahlah, nanti kita lagi dipindahin dulu nih. Udah. Aduh, apa gua? Ini lama-lama gua duluan nih. MC baru, Mas, mohon maaf. Iya kan, biasa kalau MC berdua, ini MC sendiri doang, anjir, iya kan? Hah? Ya, jangan lah. Jangan, kalau di stand up kan biasa berdua, ya kan? Oke, siapa duluan nih yang pertama nih? Pembukaan dulu ya. Oke, kita sambut Bapak Ketua kita, Rizal. Waduh, Rizal Pak Levi. Oke, thank you Ryuga buat pembukaannya sebagai MC dadakannya pada hari ini. Karena yang lain lagi pada bertugas. Kebetulan alhamdulillah mereka pada bertugas. Beberapa dari kalian juga masih bertugas, jadi harus absen di KPI pada hari ini. Tapi ya seperti biasa kita tetap melanjutkan aktivitas kita di tiap hari Kamis malam ya. Jadi makasih buat kalian yang udah selalu nyempetin hadir walaupun cuaca hari ini lagi-lagi kurang bersahabat dan jalanan macet. Dan gue tahu kalau kalian yang kerja Desember tuh biasanya udah gak semangat kerja biasanya. Jadi kalian gak usah pura-pura semangat gitulah kerjanya. Jadi nikmatin aja di KPI-nya hari ini. Makasih juga buat Massive Thunder yang selalu menyupport kita untuk bisa berkegiatan di Pasti Bisa Coffee. Dan juga tema hari ini sengaja kita bikin begini karena biar dapat perhatian dari publik juga kan. Karena Amorim itu contoh pelatih yang bisa selamat dari jurang pemecatan. Walaupun gue juga masih belum yakin dia bisa bertahan sampai akhir musim. Tapi setidaknya dia bisa keluar dari tekanan beberapa bulan lalu. Dan temanya hari ini adalah Arne Slot atau Xabi Alonso yang dipecat duluan. Harus mereka belajar sama Ruben Amorim. Jadi kenapa dua nama ini disebut? Karena sebenarnya dari segi klasemen kalau dibandingin bedanya jauh ya. Liverpool peringkatnya 8, tembus, terjun payung dibandingkan dengan musim lalu standarnya segitu. Sedangkan Alonso ya jaraknya cuma 1 poin sama puncak klasemen gitu. Dia masih dekat banget sama puncak, bahkan gue masih bilang mereka bisa bersaing sampai akhir musim. Tapi kita tahu sendiri, player power di Madrid itu kan gede. Dan sejarahnya kalau ada pemain yang udah mulai gak suka sama pelatih, ketumnya tuh lebih milih bekerja sama-sama pemain, bukan untuk ngejagain pelatih. Itu kita lihat di era Rafael Benitez, kita ngeliat di era Juan de Ramos, kita lihat di eranya siapa lagi, sebutin lagi siapa aja ya, Manuel Pellegrini. Banyak banget sejarah di Madrid itu ya, di mana-mana emang pemain karena itu proyeknya ketum ya belanya ketum, bukan bela pelatih. Jadi kalau ada pemain yang nggak nyaman sama pelatihnya ya pelatihnya lah yang di ini biasanya ya, itu sejarah.
kita bicara sejarah ya, karena project Galacticos, project yang dibikin sama Florentino Perez itu emang udah masif banget lah ibaratnya. Jadi menurut gue ini akan menjadi situasi yang tricky bagi Madrid, dan itu gue menarik menanti dari point of view kalian. Apakah ini bisa berlanjut Madrid dengan Alonso, atau Alonsonya harus berkompromi dengan para pemain gitu untuk nggak terlalu disiplin banget. Karena gue ngeliat beritanya juga salah satu hal yang bikin pemain Madrid nggak nyaman karena terlalu disiplin bersama sistemnya dari Alonso. Jadi gue mikir, berarti ternyata si Ancelotti pinter juga ya. Mau taktik mau kayak gimana pun juga dia ternyata bisa ngandalin ruang ganti gitu. Sesuatu yang Alonso sejauh ini belum bisa ngebuktiin. Jadi menurut gue ini bakal jadi point of view yang menarik dari kalian, diskusi yang bakal menarik. Dan dari Liverpool dan Arne Slot, ya waktu terus bergulir dan timeline gue sih masih sama ya. Gue juga udah mulai bukan yang 100% bela dia, tapi let's see sampai akhir tahun, let's see ketika Salah pergi di Piala Afrika, baru kita bisa menilai dia secara lebih jernih lagi lah. Sedangkan ini tema besarnya, dan seperti yang gue bilang di grup tadi, walaupun tema besarnya ini bukan melulu kalian bahasnya ini terus gitu, tapi kalian ada ruang juga buat abis bahas tema besarnya kalian singgung ke tim kalian sendiri, pelatihnya apa kabar, kayak Chelsea Enzo Maresca gimana, abis itu Abel Kifu gimana, abis itu Hansi Flick gimana, yang kemarin kayaknya ada berita dia nangis ya, yang harus ditenangin sama Rafinha itu ya agak cengeng sih jujur ya, dia nangis di pinggir lapangan gitu, tapi gue rasa itu point of view yang bakal menarik dari kalian. Dari gue mungkin cukup sekian aja. Jadi banyak ruang banget buat pembahasan di tema hari ini. Ya bahas pelatih luar dulu aja ya, karena pelatih kita kan juga belum ada kan, jadi yang ini aja dulu. Tapi ya soon mungkin bakal ada. Jadi dari gue cukup sekian openingnya dari soal pelatih Arne Slot atau Xabi Alonso yang dipecat, dan menurut kalian kenapa, dan kaitin ke nasib pelatih dari klub kalian. So dari gue cukup segitu aja. Makasih semuanya, gue kembaliin lagi ke Ryuga. Thank you. Bener juga sih Jal, kalau misalkan pemain itu powernya lebih tinggi juga. Waktu di era Benitez kan disikutin juga tuh. Bahkan gue pernah denger isu nggak tahu nih hoax atau kagak, Ronaldo mau dijadiin back. Geblek banget sumpah, gue itu anjir, hoax dari mana ini anjir ya kan. Tapi kalau gue bakal percaya si Sakbi itu bakal di hold lah. Jangan kayak ngerasa ini banget gitu, kesian gitu. Gue padahal Sakbi ini ya menurut gue pelatih yang membuat coaching itu apa, ngelihat Madrid tuh jadi happy, dia jadi objektif ya kan. Selama ini kan lu benci Madrid tuh bla 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 bla. Jadi dia lebih happy, bahkan ada cuplikan Sakbi itu diharapin ke Arsenal. Lu pernah nonton gak aja? Ya semoga dia ke Arsenal. Gue ngaco gila kata gue. Makanya tuh Arteta juga lagi di puncak ya. Ya ampun, ngapain ngarepin pelatih baru bisa dibilang ya masih punya progresnya lah, masih berproses ya kan. Nah, selanjutnya ini dia seorang Interisti. Ya kan? Interisti, dan dia lagi bingung nih. Apakah Inter bisa Scudetto atau tidak, tapi kayaknya nggak bakal bahas Inter. Nggak tahu udah bahas apa Anda ya. Kita sambut Abel. Yo, selamat malam semuanya. Tak ada gading yang tak Martin. Apa kabar kalian? Enggak, ini cuma sekali-kali aja. Mumpung lagi ada ide yang fresh nih. Oke, Arne Slot atau Xabi Alonso? Siapa duluan dipecat? Siapa guys? Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Udah gitu tulisan bawahnya nih, harus banyak belajar sama Amorim. Belajar apa? Gini, tadi gue sempat ngeliat sekilas Arne Slot bersama Liverpool dan juga tentunya Xabi Alonso bersama Real Madrid. Hasil mereka so far gimana di Xabi Alonso Real Madrid di La Liga, di Liga Champions, dan juga Arne Slot Liverpool di Premier League. Sama Liga Champions juga. Liverpool juga udah sempat kalah di Community Shield ya di awal musim, dan juga udah tersingkir di EFL Cup juga oleh lawan yang sama, Crystal Palace. Kalau ditanya siapa duluan yang akan dipecat, lagi-lagi kalau gue lebih suka melihatnya ya lagi-lagi hasil. Mungkin kalau dari segi hasil kayaknya udah orang akan langsung bilang ya Arne Slot lah. Kalau nggak salah mereka udah kalah 6 kali. Ya, mereka udah kalah 6 kali di Liga, peringkat 8 pula. Pending Manchester United yang bawakan main nanti malam, tergantung hasilnya berapa. Kalau dari segi hasil orang akan ya udah dengan mudah bilang ya Arne Slot pasti akan duluan pecat. Soalnya kalau sedikit membandingkan dengan hasil Xabi Alonso di Real Madrid, mereka masih cukup positif. Baru sekali kalah di derby Madrid ya, yang lumayan menyakitkan ya, 5-2 nih mungkin buat hostnya.
Tim saya juga kalah sama tim itu. Jadi tapi walaupun kelihatannya hasil Xabi Alonso bersama Real Madrid lebih positif, tapi ada peluang juga istilahnya, ada faktor yang bisa membuat Xabi Alonso juga dipecat, yaitu faktor adanya semacam clash internal. Jadi ada berita bahwa Vinicius sempat tidak suka dengan treatmentnya seorang Xabi Alonso, menteri pemainnya termasuk dia. Jadi mulai ada semacam kubu-kubuan istilahnya gitu, sempat baca-baca. Selain Vini ada kalau nggak salah Rodrigo ya, yang nggak suka sama Xabi Alonso. Valverde gitu-gitu ya, mulai ada kubu-kubuan. Nah, tadi juga udah sempat disinggung gue sama Rizal bahwa Real Madrid ini sejarahnya memang kalau ada pemain yang udah mulai nggak suka dengan si pelatihnya, ya udah pelatihnya yang akan pergi, bukan istilahnya bukan pemainnya yang akan pergi, karena istilahnya kan itu proyek dari ketumnya gitu. Gue sih tidak kalau untuk Real Madridnya sendiri, gue tidak melihat akan ada pemecatan secepat itu, apalagi buat Xabi Alonso ya. Terlepas dia mungkin faktor masih hijau gitu ya, belum sementereng itu pengalamannya terakhir Bayer Leverkusen. Xabi Alonso mungkin masih akan aman, setidaknya ya, mengingat dia juga cukup prominent bersama Real Madrid ya, selain tentunya sama Liverpool. Oh ya pas banget ya, Liverpool sama Real Madrid ini ya, Arne Slot, Liverpool, Xabi Alonso ke Madrid. Jadi Xabi Alonso kemungkinan masih aman. Arne Slot di sisi lain menurut gua tekanannya udah pasti luar biasa besar ya. Kita bicara Premier League, ya Premier League gak cuma kompetisinya doang yang tekanannya besar gitu, tapi juga tekanan dari media yang udah mulai Liverpool kayaknya udah terjun bebas, mereka udah nggak bisa cepat bangkit lagi seperti yang biasa mereka perlihatkan gitu ya. Apalagi di target 6 poin di Premier League, tapi so far baru dapat 4 di Premier League khusus. Next mereka akan lawan Leeds yang tim yang sama ngalahin tim KJD ya. Dan juga setelah itu akan menghadapi tim saya Inter Milan di Champions League minggu depan. Nah, kalau udah ngomongin pemecatan pelatih gini, saya jadi ingat waktu Inter pertama kali nunjuk Kifu, ada sebuah pernyataan di sosial media bilang, di bursa pelatih Liga Italia siapa yang akan duluan dipecat. Jadi waktu itu sebelum Juventus ganti pelatih dari Tudor ke Spalletti, sempat ada kayak pilihan siapa yang akan duluan dipecat antara Kifu, Spalletti, Allegri, dan kalau nggak salah Ivan Juric. Waktu itu ada sebuah voting, semua kompak memilih Christian Kifu yang akan dipecat. Tapi kenyataannya siapa yang ganti pelatih? Ya Juventus. Tudor ganti ke Spalletti. Kifu di sisi lain masih bertahan sampai sekarang untungnya 4 tahun setelah walaupun sekarang udah 4 kalah, tapi so far Kifu masih on track ya, walaupun tidak yang mulus 100% juga. Kalau melihat kemungkinan pecat sih kayaknya enggak, karena balik lagi Inter itu miskin, nggak ada duit ya, mau nyari pelatih juga siapa. Jadi so far sih itu yang saya tangkap ya, nih saya tangkap itu yang saya tangkap so far dari dari bursa pelatih Italia. Kifu kayaknya masih aman. Allegri dengan black magic-nya ya, bersama Milan cuma dengan 1 peluang 1 gol sudah cukup. Kalau gue sih melihatnya ya Kifu tuh pengalamannya mirip-mirip Xabi Alonso, masih hijau lah. Tapi gue melihat Kifu ini juga punya keunggulan untuk bisa setidaknya mengendalikan harmoni di ruang gantinya Inter. Terlihat kemarin barusan tadi malam di Coppa Italia lawan Venezia, bagaimana dia berani menurunkan istilahnya pemain UMKM ya, U23-nya gitu. Jadi itu sebuah pertanda positif sebenarnya buat Inter, karena di era Simone Inzaghi aja sebenarnya Inter nggak seberani itu untuk nurunin pemain-pemain primaveranya atau bahkan U23 atau even pemain baru. Seorang Andy Diouf yang awalnya diragukan, ternyata dia bisa step up jadi RWB menggantikan posisi Denzel Dumfries. Bukan tidak mungkin weekend ini lawan Como Diouf mungkin akan dimainin lagi, karena sepertinya beliau emang menemukan permainannya di situ. Jadi ya semoga ini bisa jadi terus pertanda positif buat Inter lawan Como, dan next lawan Liverpool Champions League. Jujur ya ngeri-ngeri sedap ya, tetap ya, walaupun Liverpoolnya lagi turun, ya Liverpool tetaplah Liverpool teman-teman gitu loh. Jadi nggak mau yang bilang Inter mah pasti menang. Oh tidak bosku, Anda barusan minggu lalu kita baru diajarin main bola yang benar tuh sama Atletico, kalah tuh bos. Jadi kita nggak mau yang terlalu optimis banget gitu loh. Dan semoga
kali ini Inter bisa stabil, segenap manajemen terus mendukung penuh Christian Kifu apapun hasilnya, dan tetap seimbang dan stabil seperti sponsor kita Aki Masif Thunder pada hari ini. Ya, tentu saya tidak akan lupa. Semoga performa Inter tetap stabil. Sudah ditunggu Champions League, ada Super Copa juga ya. Mudah-mudahan ada sedikit silverware datang nanti buat Kifu. Itu aja dari gua. Grazie, selamat malam. Ya, sekarang Inter peringkat berapa di Serie A? 3. Oh, masih aman lah. Masih bisa itu masuk zona champion ya. Walaupun gue yakin AS Roma sih kayaknya bakal menang set. Ya doain aja ya, biar pada happy tuh pasukan serigala ya kan. Ya, oke. Tambah berlama-lama lagi kali ya. Ini next aja penampil selanjutnya. Dava! Seorang dicul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja ya. Pusing, gak pusing karena dekat sama Thunder. Jadi kalau pertanyaannya secara waktu siapa yang akan out duluan, justru menurut gua Xabi Alonso. Nah ini terus. Kenapa? Pasti Madrid tuh belajar dari MU. Ketika sudah ada faksi, sudah ada perkubuan, sekarang udah ada kubu nih, geng Brazil ya, geng Latin sama geng-geng yang sering dimainkan sama Xabi. Sudah jelas ada faksi, ada kubu. Dan harusnya kalau gue jadi manajemennya Madrid, gue harus belajar dari Manchester United. Ketika sudah ada perkubuan, sudah ada saling mengklaim, oh ini toksik, kubu ini toksik. Menurut gue adalah itu harus segera diselesaikan. Xabi Alonso tuh nggak punya track record yang bagus dalam kategori man management. Jauh sekali dengan Ancelotti. Dulu di Leverkusen, apakah secara man management Xabi Alonso bagus? Enggak juga. Dia beberapa kali sempat punya track record clash sama pemainnya. Jonathan Tah sama Alexander Grimaldo. Dan itu dalam 2 musim ada beritanya seperti itu. Jadi gue gak yakin Xabi Alonso ini merupakan sosok yang tepat untuk menjadi suksesor man manajemennya Ancelotti. Simpel aja, Ancelotti ketika udah ada Mbappe, ketika masih ada Vinicius, gak pernah sama sekali ada berita adanya perpecahan internal secara pemain. Dan ini yang kita lihat dari sekarang, bisa aja ketika pada akhirnya nanti faksi ataupun perkubuan ini mempengaruhi performa Madrid, keluar dari 2 besar aja, menurut gue akan ada internal meeting dari boardnya Madrid untuk memutuskan atau mengevaluasi masa depan dari Xabi Alonso. Makanya jangan kaget tahun depan jika pada akhirnya Xabi Alonso akan dievaluasi besar-besaran jika tidak mampu untuk menangani kisru yang terjadi di Real Madrid. Itu menurut gue pribadi. Dan kalau misalkan dari dulu gue bilang ya, Madrid itu dia masalahnya bukan di pelatih sebenarnya. Madrid tuh nggak butuh pelatih yang punya variasi taktik yang banyak, cukup punya track record yang manajemennya bagus aja, ya kayak Ancelotti dan sebagainya macamnya. Gak perlu yang gimana-gimana, cuman ya sudah. Semoga gue harap Xabi Alonso nggak bisa menanganinya gitu ya, biar udah Barca aja yang pertama. Oke, itu jadi gue ya. Gue beralih sekilas ke hasil pertandingannya karena gue merasa lagi ada momentum balik dari FC Barcelona. Flick kemarin pas lawan Alaves dia nangis dicoba untuk ditenangkan oleh Rafinha. Sebenarnya emang Flick tuh menurut gue salah satu pelatih yang ekspresif ya. Bahkan dulu ketika Jerman kalah sama Jepang dia itu juga nangis. Ditenangkan oleh Kimmich. Jadi gue nggak kaget Flick nangis, dan gue pun jadi Flick akan merasa ekspresif karena ini momentum balik dari Barcelona dengan pemain yang cedera sudah kembali, itu bisa kembali menyesuaikan dengan jalurnya yaitu kemenangan seperti itu. Lawan Atletico kemarin, gue shout out untuk Eric Garcia. Personally buat gue, Eric Garcia merupakan pemain versatile terbaik di dunia. Silakan debat gue. Pemain versatile tuh banyak.
Tapi di Persib biasa aja Liano. Tapi gak semua pemain versatile tuh punya kontribusi sama baiknya ketika ditempatkan di luar posisi aslinya. Ya paling hanya mengisi aja karena pemain asli cedera atau gimana. Tapi tidak dengan Eric Garcia. Kemarin Eric Garcia dalam satu game dia mencatatkan 4 passing into final third. Bahkan lebih banyak dari Frenkie de Jong. Dalam 2 pertandingan terakhir Frenkie de Jong dia hanya mencatatkan 3 passing into final third saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Eric Garcia ini atribut yang gue sangat suka adalah disiplin dalam posisi. Lu jadi DM, lu gak perlu banyak free roll, cukup disiplin dengan posisi. Kenapa? Karena kalau lu sering meninggalkan posisi lu gak bisa kan menjadi breaker seperti itu. Itu yang tidak terlihat ketika DM diisi oleh SDJ, oleh Casado, oleh Bernal. Kenapa? Wajar aja. 3 pemain ini bukan merupakan DM murni. Seperti itu. Dan gue sangat senang Eric Garcia pada akhirnya meskipun bukan posisi aslinya, dia mampu untuk memperlihatkan DM murni seperti ini loh. Dengan disiplin posisi yang dia punya. Seperti itu. Jadi saat untuk Eric Garcia gue sangat senang. Dan yang terakhir gue lihat dari Barcelona versus Atletico adalah luar biasanya peran dari Gerard Martin. Ya, kenapa gue bisa bilang gitu? Gerard Martin ini jujur ya bagi gue, ketika dia di posisi aslinya yaitu WB, wingback kiri, gue lebih senang dia daripada Balde. Pertama, lebih punya visi. Coba kalian perhatikan, wingback yang punya visi, ketika dia ditaruh di CB, dia akan berjalan dengan maksimal. Banyak kok contohnya, dulu Sergio Ramos di Sevilla dia apa? Wingback kanan kan? Tapi dia punya visi. Akhirnya di musim terakhir di Sevilla dia ditaruh di CB dan mulai dari saat itu sampai ujung karirnya dia bisa dikatakan sebagai salah satu center back terbaik di dunia. Jadi formatnya memang seperti itu. Wingback yang punya visi dia tidak akan mengalami kesulitan ketika ditaruh sebagai center back. Dan kemarin yang satu momen yang sangat gua appreciate dari Gerard Martin ketika dia memberikan pre-assist kepada Rafinha ketika gol Lamine Yamal melawan Alaves. Dan itu bagus banget, terutama lawan Atletico kemarin yang dia nekel Alvarez itu menurut gua clear bersih itu ya. Nggak harus kuning, bahkan banyak fans ATM yang goblok itu ya. Itu merah, aduh. Itu bersih bos, jadi ya sudahlah. Yang penting Barcelona menang. Dan gue harap ini bisa menjadi momentum balik bagi Flick dan juga Barcelona untuk tetap berada di puncak tertinggi La Liga. Kalau UCL gue nggak yakin ya. Yang penting La Liga aja sama Copa del Rey. Dari gue itu aja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dapat. Betul. Saya sepakat banget, Atletico adalah tim paling goblok. Yes. Tenang, gue tuh gak benci Barca, seriusan. Gue lebih benci ATM, karena ATM tuh tim tolol, tidak pernah UCL, sama seperti Arsenal. Yes. Tapi fans ATM ada yang punya 2 HP gak sih? Ya. Oke, mungkin kita lanjut ke penampilan selanjutnya ya. Ini adalah orang yang suka war. Karena nama dia adalah Anwar. Next ya, mana? Anwar yang mana nih? Lu aja dah. Selamat malam semuanya. Gue terakhir kapan ya kesini? Aduh, sorry ya. Gue selalu jarang ada, tapi yang selalu ada Aki masih Thunder ya. Oh iya. Iya dong. Selalu ada dan buat nemenin anak-anak KPI. Selalu ada di sini dan selalu ada buat kopi buat kita. Oke. Ini kita lihat dulu ya, dari judul ada Arne Slot atau Xabi Alonso, siapa dua dipecat, harus banyak belajar sama Amorim. Perihal belajar ya, belajarnya tuh sebenarnya apa ya, harusnya untuk fans Liverpool belajar lah dari kesalahan. Banyak fans Liverpool yang memprediksi Amorim, gak akan lewat nih.
2026 lah gitu ya. Ternyata Arne Slot ya. Ya itu sih belajarnya udah itu aja. Selain itu gak ada ya. Udah. Gue kadang agak geli aja sih dengan statement ini. Kalau misalkan Arne Slot atau Xabi Alonso siapa dua dipecat, gue kadang pertanyaannya ini. Kalau mereka dipecat, siapa penggantinya? Itu. Tapi kita lihat dulu ya dari skuad Madrid dulu ya. Madrid seperti biasa ya dari dulu selalu menggunakan pemain mewah ya, bisa dikatakan Los Galacticos. Nah, yang jadi pertanyaan untuk Alonso ketika diganti pelatih siapa sih yang cocok yang bisa memegang ruang kendali? Ancelotti kan udah out kan. Nah, kita lihat di bursa transfer sekarang pelatih mana yang cocok kira-kira? Kalau menurut gua sih untuk pelatih mungkin kayaknya Persija Madrid harus balikan lagi atau istilahnya CLBK dan pelatih dulu yang lagi nganggur sekarang. Ya mungkin Zinedine Zidane mungkin karena dari catatan sebelumnya ya bahkan dia udah pernah balikan ya sekali. Dia bisa 3 kali juara UCL tapi ya emang jeleknya di liga. Mungkin ini sih pelatih yang bisa menangani ego pemain karena apa ya? Emang pemain Madrid itu bisa dibilang secara skill dan egonya emang tinggi banget lah ya. Memang pelatih yang kasarnya ya udah lu main ini aja, yang penting lu bisa bener. Nah itu kayaknya. Sementara Xabi Alonso emang lebih ke dia punya taktik dan dia punya jalan dan visi misinya. Ya lu harus ikut. Nah makanya kan ada kubu-kubu seperti kubu Latin sama Eropa. Ya emang maaf ya emang faktanya Latin itu emang lebih ke skill dan emang taktiknya juga maaf ya tim-tim Amerika Latin selalu taktiknya tuh dikurang lah ya, tapi secara skill ya emang mereka kuat. Oke, kita beralih ke Liverpool. Jujur sih gue kaget sebagai fans Liverpool untuk Slot bisa terjun payung ya, bahkan bisa dibilang gue mau bilang itu takutnya nggak mau terjun payung lah, takutnya salah ngomong gue. Gue nggak habis pikir untuk musim ini sekarang Liverpool bisa membeli pemain yang bisa diinginkan lah. Kita tahu lah beberapa tahun kita suka bilang, wah FSG out, beli pemain kikir amat gitu, lupa pin ATM-nya gitu. Nah sekarang udah dikasih ya, tapi yang jadi masalah tuh Liverpool gak bisa make ini pemain nih, Wirtz, Isak. Ketika di tim sebelumnya kok bisa pom-pom atau Primpong bahkan Kerkes. Nah jadi masalah apa? Kalau gue pribadi ini pelatih bisa, kenapa? Dilihat dari beberapa track record ya, contoh Arne Slot bisa berani marahin Nunes, Ibo, siapa lagi ya? Bahkan Ikitike yang terakhir kemarin yang buka selebrasi One Soton. Tapi yang jadi pertanyaan gue, kenapa ini pelatih gak bisa marahin ulat bulu Mesir gitu? Karena apa ya? Gue pribadi harusnya pelatih punya wibawa gitu. Lu tuh ya gua tuh pelatih, lu pemain, lu harus ngikut gitu. Ini enggak, kenapa hanya salah doang gitu. Bahkan mungkin Pandai juga bisa. Nah ini nih yang harus dicari Liverpool tuh. Pelatih yang bisa dibilang ya berani gitu. Berani mengambil apa ya, resiko gede dan berani lawan pemain. Karena apa ya, gua takutnya ya nanti ya terjadi kubu-kubuan ya kayak di Madrid gitu. Kayak pemain yang udah senior dan pemain baru. Dan bisa dilihat aja lah ketika Liverpool main, kalau passing dari Van Dijk, Szoboszlai salah, selalu gitu mulu, dan Gakpo kadang susah gitu bola ngalir tuh ke yang lain, kayak kelihatan gitu, oh ini anak baru, oh ini anak udah lama. Kalau gua gitu sih dari Arne Slot. Nah pelatih nih kira-kira siapa yang untuk kalau ya what if diganti? Gue jujur bingung, tapi kalau misalkan gue ya, ini hanya pikiran asal-asal, mungkin pelatihnya yang lebih ke emang tipikal menyerang, karena Liverpool gak bisa bertahan lah ya. Bukan gak bisa bertahan, tapi bukan tipe bermain pragmatis. Kalau gue sih kandidatnya ya mungkin ini pasti ada yang lupa, De Zerbi. Karena apa? Dia lebih menyerang dan emang dia agak tegas, emang tegas banget. Karena dulu waktu di Brighton, dia berani membuang Trossard kan ke Arsenal. Bukan buang sih, kayak naik level, tapi dia berani loh gitu. Nah mungkin itu sih, ditambah dia pelatih Itali kan. Kita coba aja kan, Liverpool belum pernah pelatih Itali, bener gak? Ya atau kan dulu pelatih tersukses Jerman langsung di Jurgen Klopp kan. Belanda Slot ya bisa dibilang sukses lah ya, juara Premier League. Siapa tahu kan pelatih dengan dari Itali sukses juga Liverpool. Karena ya untuk bursa sekarang pelatih yang bagus tuh kalau gak Itali
Jerman ya Spanyol. Ya itu aja sih. Mungkin ada opsi kedua Iraola. Cuman Iraola juga takutnya dia gak bisa megang ruang kendali ya tim karena ya pemainnya ya lu tau lah di Bournemouth. Tapi ada sisi positifnya. Iraola itu pernah dekat sama Richard Hughes. Cuman ya balik lagi sih. Ya gue hanya berandai-andai ya. Cuman ya gue pengen lihat aja Slot sampai akhir tahun. Apakah dia bisa survive tanpa salah ya. Kita lihat kalau salah gak main. Apakah emang taktiknya jalan atau emang karena salah. Kalau emang masih gitu-gitu aja taktiknya ya udah. Silahkan angkat koper dan bedang untuk Arne Slot. Itu aja. Terima kasih. Tapi emang kalau waktu Ancelotti itu di musim terakhirnya ya. Itu sebenarnya gue pengennya Jurgen Klopp. Jujur aja, gue nggak mau sebenarnya Sakpi itu, karena Sakpi itu masih bau kencur lah bahasanya kan, masih pemula banget ya kan. Kalau Klopp itu kan taktik ada, man management ada, pemain pada senang sama dia, karena dia juga orangnya rada humoris kan. Nah gue pengen itu Jurgen Klopp, karena gue pengen ngerasain Madrid bisa nggak main gegen pressing, dan itu jadi duel Jerman loh kalau El Clasico, seru anjir, ya kan saling lempar bir kalau nggak salah nanti. Kalau kalah, ya udah kita lanjut ke penampil selanjutnya. Togik. Selamat malam semuanya. Asik. Enggak sih sebenarnya. Ya senang ya akhirnya bisa gue balik lagi ke KPI setelah sekian lama ya. Ada kali 3 bulan gue gak kesini. Sebenarnya gue udah berapa kali absen tuh karena emang udah jarang nonton bola. Jadi karena jarang nonton bola gue gak berani ngomong di sini gitu loh. Jadi biasanya yang gue ungkapin itu apa yang gue tengok, apa yang gue lihat kayak gitu kan. Udah ada berapa bulan lah gue gak nonton bola. Semenjak kita gagal lolos ke Piala Dunia itu rasa kesal ke sepak bola itu kemana-mana gitu. Malam ini kita dikasih tema Arne Slot atau Xabi Alonso, siapa duluan dipecat. Kalau gue nggak salah beberapa bulan yang lalu sebelum Premier League dimulai gue sempet nanya kalau sampai Liverpool nggak juara, Arne Slot bakal dipecat nggak? Itu kan agak absurd tuh beberapa bulan yang lalu. Tapi hari ini tema kita bahas itu gitu. Kalau gue bilang kan emang Liverpool ini sejak ditangani Arne Slot di awal musim memang ngasih kejutan. Tapi kan ketika dikasih beban yang lebih, nah itu belum tentu kan. Buktinya sekarang dengan transfer yang gila-gilaan di musim transfer kemarin, Liverpool di peringkat berapa? 8 ya? 8, dan gue juga udah bilang itu pada saat itu bahwa ini bisa jadi beban tersendiri buat Arne Slot karena sejauh ini gue nggak ngelihat Arne Slot itu pernah ada di momen momen harus bisa ngembalin keadaan gitu. Tapi ya sekarang dengan pemain yang dia punya yang bisa dibilang luar biasa sebenarnya secara kualitas, dan gue juga sempat bilang kemarin bahwa dia kan datangin 3 pemain tuh yang bisa dibilang harganya 100-an. 1 dari 3 ini bakal flop gitu. Ternyata hampir 3-3-nya flop semua. Bahkan Florian Wirtz sampai sekarang belum nyetak gol kan. Belum nyetak gol. Makanya jangan heran lah misalnya 2 tahun lagi Florian Wirtz tiba-tiba nggak membaik, tiba-tiba ke Chelsea gitu. Bukan nggak mungkin gitu. 50-60 diangkut tuh sama Chelsea tuh. Garnacho aja diangkut 60. Ngomongin Chelsea kemarin gila ya, bisa kalah sama Leeds itu kayak apa ya? Padahal harusnya di bulan Desember ini Chelsea itu bisa hampir sapu bersih semua ya. Lawan-lawannya nggak terlalu susah, tapi kemarin lawan Leeds tiba-tiba ngetrol. Walaupun Palmer udah balik, walaupun ya gue ngerasa Palmer itu sebenarnya banyak yang bilang Chelsea digendong Palmer, tapi menurut gue kayaknya nggak juga gitu, karena tanpa Palmer pun kemarin Chelsea di November unbeaten kalau gue nggak salah, nggak kalah sama sekali. Tapi ini Liverpool Chelsea kedatangan Palmer lagi, yang gue harap apa ya, ketika ada Palmer tuh emang ngasih warna baru, tapi bukan sebagai pemain yang bisa ngangkat pemain yang lain gitu. Karena balik lagi gue bilang Chelsea ya, dia nggak ngandelin si A, si B karena semua pemain hampir sama gitu. Gittens, Estevao, Lian Delap sampai juga Pedro. Ya apa ya? Untungnya kemarin kan tuh habis ngebantai Barcelona 3-0. Ya kan? Ibaratnya 3-0.
untungnya itu fans Chelsea itu apa ya? Fans Chelsea ini agak lain gitu loh. Maksudnya agak lain kan. Enggak yang apa ya? Jumawa-jumawa banget lah gitu. Gua nggak bisa ngebayangin kalau karakter fans Chelsea ini kayak fans MU gitu, bisa ngalahin Barcelona 3-0 gitu. Nggak tahu kok, masih jumawa banget gitu. Rupanya tiba-tiba diterjunkan kan ngelawan Leeds kalah. Makanya istilah KJD itu gua nggak tahu itu dari mana. Dan kayaknya menurut gue itu nggak dari fans Chelsea gitu loh. Dari yang lain aja tiba-tiba ada yang bilang KJD gitu. Nggak ada kan? Dari fans Chelsea berarti. Oh berarti itu fans Chelsea baru. Dulunya dia fans MU. Emang seburuk itu fans MU. Ya kalau disuruh, kita balik ke tema lagi. Kalau disuruh tanya emang Arne Slot, Xabi Alonso ya apa ya? Xabi sih kalau tadi ada yang bilang Xabi nih bakal dipecat gitu, kayaknya enggak deh, karena kalau dibilang oke lah Real Madrid secara ditarik garis lurus di beberapa musim yang lalu biasa lebih pro ke pemain gitu. Tapi kan kita tahu bahwa pemain yang saat ini pro kontra itu hanya Vinicius doang gitu. Maksudnya sekelas Vinicius gitu, bukan sekelas Ronaldo, bukan sekelas Toni Kroos gitu. Jadi gua rasa kalau disuruh milih siapa yang duluan dipecat, kemungkinan Arne Slot. Garansinya kata Bung Rizal sampai Desember. Sampai Desember kalah, udah ganti itu. Jadi itu aja dari gua. Sekian dari gua, terima kasih. Ya itu kalau ibarat kata nih ya, sebenarnya Cole Palmer itu tuh kayak ini. Dia tuh anak pintar, anak berprestasi, tapi masuk ke kelas goblok-goblok. Itu beneran. Ya jadi dia tiba-tiba masuk ke kelas itu tahu-tahu wah gue ranking 1. Iyalah tim gue goblok-goblok anjing gitu ya kan. Bener. Nah, ini ada penonton baru kayaknya sepertinya. Halo Kak, selamat datang di KPI ya. Sambut tepuk tangan. Akhirnya ada penonton guys, ya kan. Terakhir tuh GOTM ya. Ya GOTM. Tapi GOTM cuma bikin konten doang lah di sini ya kan. Nah, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Keren. Keren. Datang lagi ya GOTM ya. Ya kan. Admin mau maju admin? Admin lah. Yang lain dulu. Oke. Selanjutnya ini dia adalah salah satu korban kebengisan Chelsea. Ya kan. Harusnya kalau ada Cole Palmer itu 7-0 sebenarnya itu di Stamford Bridge. Cuma ya Enzo Fernandeznya itu yang dianulir ya kan. Ini dia kita sambut Decul dari Tangerang dan salah satu teman saya. Sabar Pak Sonmin, sabar. Ya, dan salah satu teman saya di skena stand up comedy tersebut Joshua. Ya, selamat malam semuanya. Lu lihat timing bro, kalau ngopi itu orang seret nih gua. Kalau gua awas lu ya. Aman. Ya, ini temanya Arne Slot atau Xabi Alonso, siapa duluan yang dipecat? Harus banyak belajar sama Amorim. Arne Slot atau Xabi Alonso jujur ya, terlalu dini sih menurut gua ya, karena yang pertama Arne Slot itu menurut gua layak diapresiasi karena baru tahun pertama dia bisa bawa Liverpool juara ya kan, karena kan Liga Inggris sebelumnya dikuasain City kan, 4 tahun berturut-turut tuh City terus yang juara. Nih Slot datang langsung bawa Liverpool juara gitu. Terus Xabi Alonso nih tahun pertama dan ya meskipun gue decul ya harus respect juga gitu, dia bisa bawa Madrid ngalahin Barca kan, karena di tahun lalu kan satu pertandingan pun lo kalah semua lo, nggak ada yang menang, maksud gue satu pertandingan pun kalah semua gitu, dan ini bisa menang ya layak diapresiasi sih menurut gue. Dan gue baru dengar di sini sumpah, ternyata di Madrid itu memang ada politik gitu ya, maksud gue ada kubu-kubuan. Tidak, saya tidak kesana dong, tidak kesana, saya tidak kesana, santai dulu. Iya katanya si Vinicius nih punya power juga ya kan, dia punya komplotan sendiri sama Rodri ya. Anjir, punya komplotan sendiri, gokil juga tuh dia. Iya, powernya gede juga gitu, bisa ngelawan Xabi Alonso kan legendnya Madrid kan, gitu-gitu kan legendnya Madrid sama Liverpool gitu. Harusnya dia sebelum ngelawan Xabi Alonso mikir dulu gitu, anjing, abang-abangan gua nih harusnya kan. Tapi gue sebagai decul ya gue seneng sih ngeliatnya. Kalau bisa nih keributan ini terus berlangsung sampai akhir musim teman-teman ya. Iya lagian, ya maksud gue nih Madrid kan udah menang lawan Barca kan kemarin Klasiko. Pakai ada
keributan segala di dalamnya kan jadi kesusul sekarang kan. Ya kan? Kesusul nih Barca peringkat 1 lagi kan. Jadi buat apa kemarin menang Klasiko tuh buat apa? Jadi kayak nggak ada gunanya kemenangan Klasiko kemarin ya kan, nggak ada gunanya. Ya udah, gue sebagai fans Barca ya enjoy aja ngeliat keributan itu, semoga terus berlangsung. Harus banyak belajar sama Amorim, jujur apa yang harus dipelajarin dari Amorim gitu kan. Selama bulan November aja kan Amorim MU nggak pernah menang kan Liga Inggris ya, Liga Inggris kayak nggak pernah menang tuh bulan November. Jadi ya menurut gue Slot masih di atasnya Amorim lah ya. Dan ya gue tadinya mau sedih tapi Barca menang lagi ya kan, nggak ada keresahan jadinya nih gue. Keresahan gue sih sebenarnya di ini sih bingung gue juga ya. Persita Tangerang. Bener. Karena nggak ada Hoki Caraka teman-teman. Hoki Caraka tuh sekarang lagi di SEA Games ya. Ya semenjak nggak ada Hoki itu Persita nggak bisa menang cuy. Nggak bisa menang. Terakhir Persita menang itu setelah Hoki Caraka nggak di MCW. Setelah itu udah nggak pernah menang lagi. Gue nggak tahu kenapa, emang ini apa Hoki Caraka powernya emang di cewek apa gimana. Dan di Persita itu ya kalau gue perhatiin selalu yang megang bola tuh Raiko ya, pemain kayaknya dari Argentina tuh. Spanyol. Itu kalau misalnya Raiko nggak megang bola, itu Persita gue nggak ngerti gimana mainnya. Ngoper ke tengah, kerebut ya kan. Ngoper ke tengah, back pass lagi. Ya intinya Persita harusnya semakin berkaca ya, evaluasi apa yang harus diperbaikin ke depan gitu. Balik lagi ke Barca teman-teman, gue baru ingat. Barca ya, gue sebenarnya punya top 2 pemain Barca yang sebenarnya harus di-kick ya dari Barca. Yang pertama udah pasti Araujo ya. Araujo daripada jadi pemain bola mending jadi penjual apa kayak gitu anjir. Selalu gitu, maksudnya dulu pas lawan PSG ya kan dia panik. One by one lewat ya kan. Terus dia malah bikin pelanggaran, akhirnya kartu merah dan Barca nggak jadi lolos kan ke final. Terus lawan Chelsea juga begitu, dia blunder ya kan. Dan terulang lagi pas lawan Inter gitu kan. Ya menurut gua harusnya Barca manajemennya harus lebih selektif lagi gitu kalau mau jual pemain ya kan, daripada Inigo mendingan Araujo aja, harusnya cari cara gitu. Terus FDJ ini kan kalau misalnya dapat bola dia selalu back pass mulu kan. Kita kalau mini soccer aja nggak begitu kan mainnya kan. Ya itulah pemain Barca yang udah harus dipecat, tapi yang pasti bagus adalah Massive Thunder teman-teman. Yang dari Joshua, terima kasih. Jangan dong Araujo, aku cinta banget sama Araujo. Wah, kemarin Gerardo fitnah gue fansnya Yamal anjir. Gue fansnya Araujo, Gerardo, mohon maaf. Karena Araujo adalah dewa judi saya. Ye. Hidup Araujo. Nah, ya ini kita lanjut aja. Ini salah satu fans Chelsea juga. Ini yang sangat selalu aktif di grup dan kritis. Kita sama saja, Dev. Ya, selamat malam KPI. Kuku boy ini ya. Oh ada tulisannya nih, King of Europe, ternyata ada tulisan yang gue bawa sama The Pride of London. Tapi ini ke bawah deh. Sorry. Oh ya, silang ya. Pecat lagi gue. Ya, selamat malam KPI, selamat malam juga buat yang nonton di rumah ya. Kali ini temanya Arne Slot atau Xabi Alonso dipecat duluan gini. Sebenarnya dari kedua pelatih ini ya, gue sih sebenarnya pengen lihat dia sampai akhir musim lah ya, terutama Arne Slot lah gitu. Maksudnya gue udah beberapa kali ngomong lah, gue sempat ngobrol juga sama Rizal waktu itu juga di sini, gimana prospek dari Arne Slot, kayak emang ini emang musimnya transisi ya gitu, dan gue juga sangat paham lah yang dimana seorang pelatih kalau lagi melakukan musim transisi gitu emang gak mudah, dan walaupun lu dengan pemain yang di atas kertas kualitasnya cukup bagus, tapi kalau emang lagi butuh waktu untuk penyesuaian dari banyak pemain yang berkualitas itu emang butuh waktu gitu. Dan jujur
kejutannya emang di awal match ya gitu. Di 5 match pertama menang cukup banyak dan habis itu kan drop tuh sampai sekarang juga masih membutuhkan waktu lagi ya. Lagi-lagi di musim transisinya dia melakukan transisi yaitu masang formasi baru ya dan udah diterapin di 2 match ya yang so far hasilnya ya 60% cukup meyakinkan lah gitu. Dan bagaimana gue sih masih tetap pengen lihat Arne Slot di formasi yang baru ini ya tanpa Muhammad Salah, Joe Gomez dipercaya jadi bek kanan di situ, ngeliat sampai at least sampai AFCON selesai lah gitu karena emang di situ kan tempatnya Muhammad Salah nanti main nggak di Liverpool kan gitu, maksudnya dia izin dulu lah gitu keluar. Nah lihat itu di situ tuh, nah nanti gimana Arne Slot responnya di situ sambil ngeliat bagaimana dia memasang sistem yang sekarang dengan formasi barunya dia gitu. Tapi jujur aja kalau untuk Xabi Alonso, gue karena banyak ngikutinnya di Premier League, jadi di La Liga ataupun di Serie A nggak begitu ngikutin banyak, jadi tetap gue pengen lihat apa yang bisa Xabi Alonso perbuat di musim ini sampai akhir musim lah gitu. Masa ya Piala Supercopa Spanyol nggak bisa lo kasih sih gitu kan, agak kebangetan juga gitu kan. Jadi itu untuk Xabi Alonso, harus belajar banyak dengan Amorim mah. Apa ya? Mungkin kalau satu-satunya hal yang bisa dipelajari bagaimana lu nego tentang kontrak lu aja gitu sama manajemen gitu. Karena yang membuat Amorim bertahan tuh kayaknya ya bagaimana dia nego sih sama manajemen MU gitu. Mungkin manajemen MU-nya yang bisa dikadalin sama Amorim gitu kan. Tapi ya intinya itulah gitu. Kalau dari Amorim kan dia strong karakter lah, pelatih dengan strong karakter. Bagaimana dia mempertahankan sistemnya juga di atas lapangan dan juga bagaimana reaksi dia terhadap dia mau lagi cetak gol, kebobolan atau apapun itu dia selalu menunjukkan karakter dia yang strong lah gitu. Tapi dari 3 nama ini ya gue tetap pengen lihat perjuangan mereka sampai akhir musim ini lah itu. Nah sekarang ke klub kesayangan gue, asik. Yang semalam kalah, elah apa? Mengawali Desember ini dengan kekalahan melawan Leeds ya 3-1. Ini udah gue cukup katakan di mana-mana di podcast yang gue bawain di kantor gue di halftime break di Harian Kompas. Kemarin juga gue sempat diajak sama timnya Coach Justin ya live reaction Arsenal sama Chelsea, juga ditanya Chelsea gimana? Lu sebagai fans ngelihat Chelsea ada di title contender apa enggak? Gue jawab enggak gitu. Kenapa? Karena ya lu lihat sendiri semalam lawan Arsenal 10 pemain bisa bertahan sebegitu bagusnya, lawan Leeds 11 pemain kalah 3-1. Agak memalukan gitu. Jadi ya mau gue apa ya, klarifikasi bukan, tapi yang mau gue jelaskan lah kayaknya di sini adalah gue sebagai fans Chelsea di bawah pemerintahannya Enzo Maresca ini, gue sangat-sangat kagum oleh 3 permainan yang ditampilkan sama Enzo Maresca. Yang pertama lawan PSG final Club World Cup, yang kedua lawan Barcelona kemarin jelas, yang ketiga lawan Arsenal kemarin gitu. Kalau lu lihat 3 pertandingan ini memiliki persamaan yang cukup banyak ya, mulai dari starting line up dan juga pendekatan dan juga respon in game managementnya gitu. Dan sisanya di luar itu banyak pergantian dari starting line up, contohnya match tadi malam, dan itu banyak dilakukan oleh Enzo Maresca di Premier League. Makanya dari itu di Premier League Chelsea di bawah Enzo Maresca nggak begitu konsisten karena itu dia menurunkan full squadnya emang benar-benar ketika match mungkin bisa dibilang penting atau mungkin dibilang match besar doang gitu. Tapi ketika lawan Bayern Munchen kan kalah juga ya. Gue sih cukup mewajarkan karena baru balik ke Liga Champions, ingin mendapatkan atmosfernya kembali gitu dan masih ada adaptasi lah. Tapi untuk 3 match ini gue rasa Enzo Maresca sudah punya full starting lineup yang pakemnya lah gitu. Dan tadi juga udah ada yang sebut ya, siapa kalau di Desember ini Togi juga ya kalau nggak salah udah nyebut kalau di Desember ini ya jadwalnya bener-bener ya gila gitu loh. Ini tadi malam main, besok akhir pekan main, tengah pekan main lagi lawan Atlanta, akhir pekan main lagi, tengah pekannya lagi main lagi di AFL lawan Cardiff ya, perempat final. Sampai akhir tahun, sampai tahun baru itu gila jadwalnya gitu. Dan Enzo Maresca membutuhkan rotasi. Dan sayangnya, dan gue harap ini juga menjadi keplakan kepala besar untuk kepala manajemen dan juga tim kepelatihan Chelsea itu sendiri, bahwa Enzo Maresca melakukan rotasi oke, tapi kualitas pemain yang dia pasang untuk rotasi ini ya gue rasa itu salah satu kebijakan dari kesalahan waktu jendela transfer gitu. Makanya dari kejadian ini gue harap manajemen dan Enzo Maresca sekalipun nanti ketika transfer window udah muncul lagi ya
bisa melakukan kebijakan yang lebih baik lagi lah dalam memilih pemain gitu. Ya, itulah. Dan apalagi ya? Ya itu aja sih kalau yang pengen gue sampaikan dari tema dan juga kalau gue sendiri, dan gue juga setuju sama Togi tadi ya, ya harusnya di Desember ini kita bisa sapu bersih lah, walaupun di awal memulai Desember ini dengan hasil yang tidak cukup baik lah itu. Ya gue kira itu aja. Ya terima kasih juga Massive Thunder lah, gue nggak ada intro kayak gimana-mana, udah kita kasih kopi gratis, dan selamat datang juga buat kayaknya ada teman baru kita yang baru nonton di KPI kali ini. Dan pengen ngingetin juga ya, kirim doa lah untuk saudara kita yang ada di Sumatera ya, supaya banyak bantuan yang lagi pending cepat nyampe ke sana dan distribusinya juga lancar, dan kita doain lah semuanya bersama-sama. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih guys, selamat malam. Aja live reaction ya kan. Gimana tuh reaksi dia waktu kejebolan itu? Atau Pas banget ya nololin Artetanya. tapi masih ini ya, dia masih ngarep kayaknya ya, masih ngarep juara kayaknya tuh. Gue sih penasaran ya, sebenarnya kan dia pernah datang ke channelnya Onat ya, katanya kalau Arteta juara gue akan bikin klarifikasi di sini. Tuh maaf, wah anjir itu lucu banget, bakal pecah banget itu dunia bola, wah anjir lucu banget, selama ini menghina Arteta katro lah segala macam ya kan. Nah buat nih teman-teman baru, gimana kakaknya ngerti bola? Apa cuma datang doang? Gak apa-apa sih kalau ini. Ngerti lah. Oh ini tugas kuliah, oke, semoga dapat nilai A ya kan. Ya, KPI emang the best ya kan dalam membantu meluluskan mahasiswa. Yes. Nah, ini selanjutnya dia adalah seorang surat elektrik. Ya kan? Karena dia dipanggil Ismail. Ya kan, sama Pak Ismail. Bahas apa ini ya? Enggak ada materi nih soalnya saya. Ya awal-awal ini dulu deh. Nih kita apresiasi dulu lah Massive Thunder ya. Oke. Yang pertama sih saya heran ya, kenapa Xabi Alonso masuk ke sini ya? Maksudnya ide siapa ya ini? Dia terancam dipecat ini. Maksudnya kok terlalu gegabah lah kalau misalnya ini benar-benar jadi dipecat gitu ya. Kan Florentino Perez kan belum pernah ini ya, posting foto nyender gitu ya. Di ruang ganti, belum ya? Belum ya? Belum lah. Jadi ya kalau memang ada kubu-kubuan ya disingkirkan aja kubu yang menentang kan gitu kan. Tinggal dijual-jualin aja sebenarnya. Vinicius, terus siapa? Rodrigo ya. Endrick ini bukan body shaming ya. Kan ada fotonya Endrick itu overweight ya dia ya. Iya, maksudnya untuk ukuran belasan tahun gitu kan. Pemain pro terus terang agak ini sih ini. Agak tidak bisa ditolerir sebenarnya overweight-nya ini. Terus juga siapa lagi? Brahim Diaz ya. Jadi ya dibuang aja sih, dijual aja gitu kan. Mumpung ada nilainya gitu. Apa ini? Oh, kurang kesini. Iya, biasanya ada ininya nih. Ada panggungnya ya. Terus kalau Arne Slot apa ya? Mungkin memang benar ya, musim kemarin itu memang dia lagi dapat momennya ya. Dan dia sekarang, Liverpool sekarang terjun bebas. Saya jadi ingat ini 30 tahun yang lalu ya, 29 tahun yang lalu. Jadi, 29 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu Milan baru Scudetto 96. Tiba-tiba musim berikutnya itu terjun bebas tuh. Persis kayak Liverpool gini, awal-awal masih oke lah, masih di papan atas tuh. Terus kalah. Sampai sempat ganti pelatih juga. Waktu itu pelatihnya Tabares ya. Terus diganti Tabares Uruguay. Terus sempat Arrigo Sacchi dipanggil lagi, balik lagi. Nggak kena juga, nggak berhasil juga. Pernah dibantai Juve 6-1 musim itu, saya masih ingat pertandingan itu. Jadi ya sampai waktu itu kalau nggak salah finish peringkat 11. Jadi Milan, musim terburuknya Milan ya, yang pernah saya lihat ya. Jadi ya
jangan nanti Liverpool kayak gitu juga gitu. Jadi ya setelah kemarin juara drop terus sampai mungkin nanti ya paling di luar zona Eropa lah. Terus ini kenapa Amorim dipasang di sini ini? Hah? Oh pede banget dia nggak akan dipecat gitu. Ini kan ya hanya menunda sih kalau menurut saya sih Amorim. Iya, ya paling banter ya akhir musim lah gitu ya. Jadi ya itulah. Saya sih khawatir ya kalau Arne Slot dipecat, jangan-jangan nanti dia jadi salah satu kandidat pelatih kita. Oh, asistennya, asistennya. Terus mau bahas apa lagi? Gini sih, kalau sorry kembali ke yang Madrid tadi ya. Memang ada tendensi ya di ruang gantinya Madrid itu ada apa namanya player power gitu kan. Dulu kan zamannya siapa dulu Wanderlecht Luxemburgo gitu kan, Juan Ramon Pescaro itu juga kan disikat semua sama pemainnya ya kan. Kalau pemainnya udah nggak niat main udah kita bikin dipecat aja gitu. Tapi kalau saya pikir sih harusnya Xabi Alonso bisa mengatasi ini ya. Toh secara reputasi dia sebagai pemain kan pemain top lah ya, kita akui kan, bukan pemain yang antah berantah gitu. Harusnya dia masih punya wibawa lah untuk memegang ruang ganti ini. Terus juga ya seharusnya dia bisa lah. Kalau memang ada yang bertingkah ya buang aja gitu kan. Ya ini dinamika yang harus dihadapi Xabi Alonso sih untuk proses mendewasakan dia jadi pelatih top sih. Jadi itu aja. Ya, makasih ya. Ya, oke kita lanjut saja ke penampilan selanjutnya. Ini adalah salah satu teman Barca saya, rival. Karena saya jarang akur sama fans Barca, jujur saja. Saya ketemu fans Barca tuh kalau kenal pengen saya fuck you-in terus tiap hari gitu. Benci banget gue, tapi kalau ini gue akur banget. Ya, bahkan bisa saling bercengan tanpa ada rasa baper ya kan. Kita sambut Akbar. Selamat malam. Tuh dingin banget ya, bentar ya. Sorry ya. Gue agak telat soalnya kedinginan, kayak kurang angkat badan, tapi kayaknya gue harus sempetin kesini. Walaupun beda 1 poin tapi tetap di atas ya. Ucuk lah ya. Ya minggu lalu kan gue lemes banget kan. Minggu ini gue happy dong harusnya ya kan. Fans-fans Chelsea ini kan minggu lalu gak ngelihat keresahan gue kan minggu lalu. Nah tapi lihatnya minggu ini gue happy nih. Karena setelah kita kalah lawan Chelsea, Barcelona itu nggak pernah kalah. 2 kali menang, ya kan? Terus hidup gue happy, tentram. Sedangkan Chelsea imbang lawan Arsenal, Caicedo red card, kalah lawan Leeds 3-1. Apa klub juara dunia kayak gitu? Karena gini, gue sebenarnya nggak setuju sama yang dibilang sama Togik ya. Oh kita bukan kayak fans MU yang jumawa, apaan? Kelar Chelsea langsung diobrak-abrik itu fans Chelsea keluar-keluar. Wow, Barcelona segini doang, Barcelona ini doang. Nggak bisa menang kan kalau nggak dibantu wasit gitu-gitu kan. Balik lagi ke strategi lama kan. Ya tapi gue respect sebenarnya Chelsea bisa menang lawan Barcelona dengan cara seperti itu. Tapi ya udah berlalu lah ya. Udah berlalu. Chelsea ini klub labil menurut gue. Nggak, karena gini. Mungkin karena mereka udah terlalu sombong klub juara dunia, udah menang semuanya. Jadi kayak gue menang di match penting-penting aja gitu kan. Imbang lawan Arsenal ya kan. Main 10 pemain ya kan. Menang lawan Barcelona, menang lawan PSG. Lawan Leeds mah kasih poin aja lah gitu kan. Jadi benar Chelsea bukan kontender untuk Piala Liga Inggris ya menurut gua. Tapi sebelum gua ke Barcelona kita masuk dulu ke tema hari ini ya, Arne Slot atau Xabi Alonso, siapa duluan yang dipecat? Sebenarnya kalau kita bicara
realitanya terlalu cepat menurut gua. Karena gini, tadi benar bahwa ini musim kedua lah dari Arne Slot, di mana musim pertama mereka langsung bisa jadi juara, ya kan? Dengan beberapa pemain memang warisan dari Jurgen Klopp dan nggak begitu banyak lah pemain yang masuk. Jadi secara chemistry dan juga strategi masih bisa tune in lah. Dan akhirnya rivalnya Arsenal juga jeblok musim lalu, City juga nggak terlalu kuat. Akhirnya Liverpool keluar sebagai juara. Challenge-nya adalah musim ini, ya kan? Jadi kapan dimulai musim? Udah selesai. Oke. Menurut gua kita harus memberikan kesempatan ya untuk Arne Slot karena menurut gua di Liga Inggris itu nggak mudah untuk bisa konsisten. Gua rasa untuk menyamai rekor Pep yang 4 kali juara beruntun tuh agak susah menurut gua. Apalagi Arne Slot terbilang baru lah ya, terbilang baru. Ini musim keduanya dan menurut gua salah satu faktor juga yang membuat Liverpool itu musim ini turun performnya setelah gua pikir-pikir. Itu pertama benar yang dibilangin Bang Rizal bahwa Arnold itu keluar sehingga itu mempengaruhi Mo Salah dan Mo Salah itu musim lalu adalah pemain yang paling punya impact di Liverpool. Ya kan, jumlah gol paling banyak dan dia masuk nominasi Ballon d'Or kan. Bawa Liverpool juara, assist juga. Dan musim ini performanya sangat menurun. Sangat berbanding terbalik. Jadi itu sangat berpengaruh dari output yang dihadirkan Liverpool musim ini. Menurut gua sangat terpengaruh itu. Tapi kita beri waktu untuk Arne Slot lah karena ya baru juara musim lalu ya. Musim ini nggak apa-apa lah ya dilepas dulu. Tapi seenggaknya kedepannya para pemain bisa ngikutin strategi maunya gimana. Beberapa pemain juga Reed sebenarnya nggak jelek-jelek banget menurut gua. Even kemarin di prank kan. Iya kan, ternyata on goal. Tapi secara permainan gue nonton Liverpool sebelum lawan kemarin tuh apa ya? West Ham itu bagus banget mainnya. Passing pendek dia, gimana dia movement, gimana dia cari ruang itu bagus banget menurut gue. Jadi menurut gue ini cuma persoalan waktu aja lah. Kan yang jadi permasalahan adalah karena harga dia terlalu mahal. Ekspektasinya adalah lo harus bisa cetak gol, harus cetak assist, ya kan? Bagi orang yang mendewakan statistik, ya kan seperti itu. Tapi menurut gue ya ada yang udah. Tapi menurut gue kalau lu watching in game-nya, ya lu akan lihat pemain itu punya kualitas gitu loh. Dan itu ada pada diri Florian Wirtz, tinggal masalah waktu. Yang jadi masalah adalah Isak. Ya kan, posisi dia striker, ya kan. Masa golnya nggak lebih banyak dari Darwin Núñez, kan gitu kasarnya. Iya kan, apalagi dia dibeli dengan harga yang cukup mahal, dengan drama yang berbulan-bulan, tapi akhirnya dia belum bisa perform, ya kan. Karena tugas dia adalah mencetak gol. Beda dengan Reeds yang mungkin dia tugasnya controlling the midfield, ya kan, distribusi bola dan lain-lain. Tapi kalau Isak pure dia seorang striker, jadi dia harus bisa cetak banyak gol. Ya kan, even itu sedikit ya 5-6 gol lah maksud gua itu kan. Tapi kan belum sampai 3 juga belum nyampe kayaknya. Isak belum kan? Ya kan itu kan patut dipertanyakan juga kan. Gitu. Xabi Alonso ada dinamika ruang ganti. Kayak siapa ya? Aduh. Nah, ini dia nih. Salah satu pandit favorit saya di KPI. Dia hari ini jadi headliner. Nah, ini gue pakai formula stand up ya. Bahwa saya jadi nggak random, ada random dikit doang ya kan. Ini salah satu pandit yang punya potensi jadi pendeta juga. Nah. Dan dia juga adalah salah satu ketua oposisinya Erick Thohir. Nah. Kita sambut Bapak Felix. Yoi. Arne Slot, seorang pelatih, bukan podcaster, bukan seorang exco. Dipecat. Dinamika. Itulah kata-kata yang terngiang dalam kehidupan sepak bola kita tahun ini. Jadi begini.
Arne Slot ya, pertama ini deh. Gue sebenarnya agak kasihan melihat Arne Slot. Mungkin pertanyaan gue gini, apakah pelatih Belanda emang begitu semua karakternya? Maksudnya begini, ketika dikasih kemewahan, dia tidak sanggup untuk menjalankan tim ini dengan baik. Padahal awalnya cuma meneruskan kan, di giliran udah dapat kemewahan, bingung menjalankannya. Seperti di suatu negeri. Hah? Di Asia mepet ke Oseania. Terus, sabar. Terus, ya gue kasihan sih sama Arne Slot ya, dengan kemewahan squad yang dia dapat. Benar tadi bilang Nunes lebih baik daripada Isak. So far. Kalau untuk Liverpool, ya season start now adalah sesuatu yang harus gue akui adalah sebuah kata-kata lagi-lagi kata-kata yang akan trending untuk 5 tahun ke depan. Untuk tim-tim yang udah baru berapa kali menang langsung sesongong ini. Lalu Xabi Alonso. Nah ini tadi, ya inilah Xabi Alonso ya, dinamika. Lagi dan lagi dinamika. Pernah suatu ketika ada suatu negara yang yang juga punya dinamika seperti itu. Susah dijelasinnya. Walaupun gue bilang kemarin menang lawan Bilbao, ya Bilbao is Bilbao ya. Kemenangan faktanya adalah kemenangan Madrid atas Bilbao itu tidak mengubah kenyataan bahwa kubu-kubuan ini kayak masih berlanjut kalau Xabi Alonso tidak menjual, kalau tegasnya menjual atau minimal merangkul pemainnya. Ya mungkin Xabi Alonso harus belajar cara Asia untuk merangkul pemain seperti apa. Lebih kebapaan. Kan ini pelatihnya masih muda, harus lebih kebapaan sama anak muda gitu, harus begitu karakteristiknya. Lalu Mas jangan batuk Mas lagi. Terus harus belajar dari Amorim ya. Belajar. Jadi nanti pelatihnya harus ngancur-ngancurin TV setiap pertandingan gitu. Ya masa kerasnya adalah menghancurkan TV. Lalu oh ya ini ada satu hal yang menggelitik gue, kita balik lagi ke Liverpool tentang pemanggilan salah untuk AFCON. Ada satu hal yang menggelitik gue dari awal pertama yang pengen gue bilang di KP ini ya, bahwa kalau ini gue harus ngomong jelas ya, AFC dan CAF tuh sama aja dua-duanya. Gak bisa mengatur dan menyelenggarakan kompetisi benuanya dengan rapih. Gak bisa separalel bareng dengan Euro dan Copa. Mereka takut kayak, gue nanti kalah rating sama Euro sama Copa. Jadi gue ya udahlah geser aja ke tahun ganjil kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya banyak kerugiannya yang gue lihat kalau ini diadakan di tahun ganjil terus di tengah kompetisi berjalan, akan merugikan terutama bagi klub-klub yang punya pemain Afrika atau Asia yang jadi pemain kunci. Makanya kan kelihatan banget ketika balik dari turnamennya itu ketika balik setelah turnamen biasanya mereka nggak kembali ke perform terbaiknya. Itu mungkin bisa menunggu sekitar 2-3 minggu untuk kembali lagi ke perform terbaiknya. Jadi ya untuk kedepannya ya kritik gue adalah lebih baik kalian harus berani untuk AFC dan CAF berani untuk berkompetisi dengan UEFA dan CONCACAF CONMEBOL. Karena gini, kalau buat penonton kayak kita mah ya pasti banyak hiburan pertandingan ya, tapi kalau buat sisi klub adalah kan lebih gampang ngelepas pemainnya kalau semuanya pada ikut turnamennya. Ya kayak Piala Dunia lah ibaratnya kan, yang negara-negara yang lolos kan bisa lepas pemainnya dengan lebih enak ya. Yang lolos ya kita nggak bicara yang nggak lolos ya. Kan banyak.
Tapi gantinya malah dapat FIFA Series. Itu sih kalau gue bilang kasihan sebenarnya FIFA-nya. Udah tahu digagalkan, ya udahlah kasih aja lah yang bisa dikasih. Kalau lalu apa lagi ya? Oh ya tadi akibat, kalau dampak lainnya dari kasus pemanggilan salah ini, gue jadi ingat ada seorang pemain berusia 21 tahun. Dia bermain di negara Eropa Timur. Dia cedera, akhirnya batal tampil di suatu turnamen tingkat kecamatan di Asia. Dan kita harus belajar dari salah. Ya, kalau dipanggilnya terlalu cepat, takutnya pas TC nanti cedera. Yang rugi Liverpool juga. Nah itu harus belajar dari situ ya. Tadi gue bahas itu ya, harusnya itu minggu depan ya. Waduh. Ya kalau itu ya, tapi gue tidak berharap lah untuk suatu negara yang sebanyak apapun medali yang didapat tidak akan mengubah kenyataan bahwa kita akan digagalkan sampai 5 tahun ke depan. Terima kasih. Oh, Felix keren, Lex. Anda tadi ngambek sama saya, Om, kenapa gue tidak naik? Ini saya naikkan terakhir untuk Anda, bro. Ya kan? Ini Tijani Renders kita, dia lagi ngetak badan, bro. Lu aja tadi baduk, lagi apa? Lu ngomelin dia batuk kan? Itu. Aduh, jangan istirahat dulu Tijani Renders. Makan nasi goreng dulu lah. Hehehe. Ya kan? Kalau dengerin Felix kayak lagi jemaat ya. Gue berasa lagi jemaat. Nah, last but not least, ini adalah bersiaplah admin kita datang ya kan. Ini kita sambut Surya Billy. Selamat malam KPI. Gila nama gue lengkap nyebutnya. Iya, tadi beda-beda semua namanya. Bahas apanya? Oh iya. Kalau yang mau tahu gue ngomong apa tentang ini, opini gue ada di minggu lalu. Minggu lalu dimunculin aja mas video saya mas. Gue udah bahas ini minggu lalu sebenarnya ya. Cuma kalau dibahas lagi ntar di-cut lagi. Iya betul. Akbar tuh minggu lalu rekor ya 15 menit bar ya. Rekor baru KPI itu. 15 menit. Ini gue bahas dari judulnya aja ya sama gambarnya. Arne Slot, Xabi Alonso dan Amorim. Siapa yang bakal dipecat duluan? Kan udah kelihatan dari gambar ya. Siapa yang udah tunjuk tangan di sini? Nah, udah jelas berarti jawabannya ya. Udah gitu aja dari saya. Enggak dong, enggak. Gue udah capek sebenarnya ngomongin Liverpool ya. Karena ya udah gitu-gitu doang juga nggak mungkin juga menurut gue Arne Slot akan dipecat musim ini gitu. Kecuali di peringkat degradasi. Betul ya? Betul. Tapi kan bukan nggak mungkin ada di situ kan? Terus masalah Xabi Alonso gue juga cuma mengulang pernyataan gue dari minggu lalu. Seharusnya Xabi Alonso juga nggak akan dipecat, masih aman-aman aja. Toh juga sebenarnya kalau kita berdasarkan berita yang beredar kan nama-nama pemainnya yang mungkin ada di tim itu cuma Vinicius dan Valverde. Yang lainnya itu kan hanya ya cadangan, kadang main, kadang enggak gitu kan. Terus juga menurut gue udah juga bilang ini minggu lalu, Vinicius udah jual aja. Atau mungkin bisa di swap sama Vitinha gitu ya. Karena lebih butuh Vitinha nggak? Ya kan? Nih Fresh Madrid ngakuin nggak Pak? Lebih butuh Vinicius apa Vitinha? Lebih butuh Florentino Perez. Boleh. Terus juga masuk ke Amorim. Capek sumpah, capek banget. Udah masuk bulan Desember, di akhir bulan ini bahkan sebelum akhir sudah ada AFCON ya, yang otomatis di mana Mbumo, Amad Diallo dan kemungkinan Mazraoui akan hilang. Jadi gue nggak tahu siapa yang akan main di sayap kanannya MU, apakah Hen
Karena nggak ada lagi pemainnya. Jadi ya mungkin gue juga nggak akan nonton MU sampai bulan Januari. Kenapa? Ya pemain kuncinya pada hilang semua di AFCON. Berharap sama mas-mas yang suka lempar TV ini, hancurin TV. Jadi ya mungkin gitu aja dari gue. MU gue juga udah males banget bahas MU udah. Belum ada yang gerger lagi gitu kan. Dua terakhir dari gue, yang pertama adalah timnas kita akan main di SEA Games ya hari Senin. Kita doakan yang terbaik ya untuk timnas sepak bola putra Indonesia. Karena targetnya PSSI adalah emas dan targetnya Menpora adalah perak. Jadi targetnya yang mana nggak tahu, karena orangnya beda. Ya, beda kan? Beda, udah beda, orangnya beda. Tapi nggak apa-apa, saya mendoakan semoga dapat emas. Jadi udah pelatih Indonesia udah jelas gitu buat senior siapa. Sam. Terakhir dari saya, jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagramnya Komunitas Pundit JMTV. Yes. Ke Bekasi beli blender. Terima kasih Aki Massive Thunder. Terima kasih admin. Masuk sekali closingannya, terima kasih admin. Ya ini sudah tampil semua ya. Coba tidak ini Renus lagi cedera dia, ya kan? Nasi goreng dulu, yo. Ya terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di KPI malam ini. Dan juga terima kasih untuk yang mulia, yang maha cepat, yang maha kuat, Massive Thunder. Harusnya gini ya. Kita ulang. Dan juga terakhir, kita juga berterima kasih kopi terbaik di alam semesta ini. Pasti Bisa Kopi. Ya. Oke, terima kasih dari saya sebagai MC mediocre dan newbie. Ya emang Gerardo, balik lagi sini Anda. Jangan gue deg-degan nih, gue gak siap. Orang gue hari ini mau kecengin Lamin Yamal ya. Terima kasih, gracias, thank you so much.